Saudara dalam Tuhan, mari kita dengarkan dan sambil belajar dari apa yang mereka bahas di video berikut dan sambil menekan tombol like yang ada di bawah ini. Itu mengikuti ini bang, mengikuti Isa. Isa kan. Sebentar, dengar dulu, dengar. Ini jawaban kenapa Muhammad meninggal. Ini Anda akan tahu kenapa Muhammad meninggal. Oke? Baca lagi Faslav. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam bersabda. Enggak ada gunanya mendengarkan di kolom konten ini. Saya tanya Anda, Muhammad itu kekasihnya Allah kan dikatakan dalam Alkitab, betul nggak? Ya. Kok dia tega sih membiarkan dia tidak bangkit dari antara orang mati? Nah, kenapa dibiarkan dia mati gitu, dimakan cacing tubuhnya, ya kan? Apa ya, diracun ya kalau nggak salah ya. Matinya gara-gara apa itu saya kurang jelas ya. Kalau salah dikoreksi ya. Nah, kenapa dia tidak dikasihi gitu Pak? Katanya kekasihnya gitu. Ya itu kan cara manusiawi, dia harus mati. Tolong tanya host, fungsi Tuhanmu apa? Fungsi Tuhanmu lah apa? Justru saya nanya fungsinya Tuhanmu apa? Karena Tuhan saya itu sudah terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi. Ya toh? Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Silakan buka kameranya Pak. Host, Silakan masih buka ingat ya? kameranya. Silakan buka kameranya. Bentar ya, host, bentar. Apa yang mau ditanya? Sebentar. Teman-teman tap-tap terus ya, teman-teman ya. Di tap-tap terus ya layarnya ya. Bisa dikecilkan itu suara TV-nya Pak, agak berisik Pak. Oke, sebentar. Oke. Ya, silakan mau bertanya apa Pak? Itu host, pertanyaanku yang kemarin itu belum diberi jawaban itu host. Apa pertanyaannya? Ini gimana itu? Apa pertanyaannya? Pertanyaanku itu, hostnya nggak ingat lagi. Saya minta pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan sembahlah dia, gitu loh. Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Itu jawabannya. Buka datanya. Udah, kemarin Buka juga udah datanya. saya buka datanya itu jawabannya. Nggak nyentuh itu. Oke, ada lagi yang mau Menyentuh. ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain itu. Satu lagi. Oke, satu lagi. Oke, adakah pernyataan Yesus bahwa kalian umat-umat Kristen itu harus bergereja? Itu aja. Ada. Dua itu aja. Ada. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Lakukanlah peringatan akan kematianku. Setiap kali kamu memakan roti dan cawan Tuhan, kamu sudah memberitakan aku kematianku. Itu perintah Yesus. Makanya kami bergereja Mana itu bergereja? untuk Ekaristi. Kami ini gereja. Kami disuruh bergereja, artinya kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Untuk liturgi Bu. itu. Betul itu, Bun. Tapi itu kan menurut kalian. Yang saya tanya ini menurut Yesus, Itu perintah perkataan bergereja. Yesus. Itu perkataan Yesus. Wow. Memecah-mecahkan roti. Jadi di mana? 1 Korintus 11 mana itu ayat tertulis 23. Oh, jadi Dicek dulu aja. di sini di situ ada tertulis. Silakan. Saya ini Bibel. Ya, ini 1 Bibel, Korintus Mbak, ya. 11 ayat 23 baca. Tapi agak Iya, susah baca. nih kalau buka, agak lama. Nanti host aja yang Enggak apa-apa, buka. saya tungguin. Agak saya lama tungguin. nih. Ini Saya tungguin. lama. Jadi saya ini ada lagi waktu mau ke sana lagi. Ya, kalau begitu Mau ke turun sana silakan. ke seberang, pulau seberang. Kalau gitu silakan Sebentar, jawab dulu. Jawab dulu host. Jawab dulu. Buka. Iya, 1 Buka di mana? 1 Korintus Korintus, 11 Iya, host ayat aja yang buka. 23 Soalnya sampai ini lama, tebal banget ini perjanjian baru itu dan cari perjanjian aja lama. Korintus di situ. Saya tungguin. Lama host. Buka aja. Lama. Ya, Maksudnya kamu cari aja waktu saya mau ke Korintus. sana host.
Di perjanjian Iya, paling lama, host punya. yang di perjanjian baru itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh dari perjanjian baru. Coba host bawa narasinya ulang, coba saya dengar. Di perjanjian baru ya. Coba bawa narasinya ulang. Coba ulang narasi host tentang di Alkitab Kristen itu. Bagaimana? 1 Korintus berapa? Bunyinya 11. gimana itu? Iya, bunyinya gimana? Bunyinya ya, saya bacakan ya. Orang tolong kayak gini memang harus diginiin. Siapa yang tolol, Oke. Bun? Dikatakan seperti ini ya. 1 Korintus 11 ayat 23 ya. Sebab apa yang telah aku terima kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus, waktu perjamuan, waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, ya, ini perkataan Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perintah Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus itu, disitulah kami bergereja. Makanya setiap hari kami bergereja, setiap kali kami bergereja, kami melakukan perjamuan. Itu jawabannya, Bang. Kami Oke. berkumpul itu untuk Jadi gini host bisa ngerti pertanyaan saya nggak? Saya yang minta pertanyaan saya itu perintah Yesus untuk bergereja, bukan untuk mengingatinya itu, bukan perintahnya untuk bergereja, ngerti nggak? Itu nggak nyentuh tuh tentang pertanyaan saya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya kan? Oke. Itu dulu host, nanti bingung lagi host. Itu Diam dulu, diam dan dengar. Gereja itu saya. Gereja itu orang-orangnya. Jadi kalau kami bergereja, artinya kami berkumpul. Jadi Yesus memerintahkan kami untuk memecah-mecahkan roti itu dalam perkumpulan persekutuan. Sampai sini nangkep goblok? Oke, santai host. Oke. Santai aja. Udah ya. Jadi Santai. Saya dari tadi santai loh. Saya nungguin ini santai. Saya kurang santai gimana? Udah santai banget itu. Bergereja artinya berkumpul. Berkumpul untuk apa? Memecah-mecahkan roti untuk perjamuan kudus. Orang Kristen aja tahu. Itu. Ya, makanya di dalam Kisah Para Rasul pun, nih saya kasih tahu ya. Murid-murid itu berkumpul memecah-mecahkan roti di Kisah Para Rasul nih ya. Nih. Susah memang kalau kalian itu nggak ada basic untuk mengerti Alkitab. Ini, jadi berkumpul itu bergereja. Selalu narasinya itu berkumpul. Ini berkumpul, ya. Ini berkumpul. Kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 2, ya. Mereka itu ini, ya, berkumpul, selalu berkumpul. Tunggu ya, pada yang hari pertama minggu itu, ya. Mereka itu selalu berkumpul. Jadi makanya kalian tuh nggak ngerti, ya. Nih, ada kumpulan orang-orang telah percaya itu berkumpul. Berkumpul itu adalah bergereja. Nih ya. Makanya saya bilang kalian tuh nggak ngerti definisi gereja. Sabar nih. Saya tunjukkan lagi ayatnya di dalam Alkitab ya. Di Kisah Para Rasul. Hanya orang tolol yang nggak ngerti nih. Serius. Goblok sekali. Makanya saya jelaskan dulu arti gereja itu adalah kami gitulah. Ayat murid-murid berkumpul memecah-mecahkan roti. Nih, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Sorry, tadi udah kelewat. 2 ayat 42. Nih. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Untuk memecah-mecahkan roti.
Ini bergereja itu ini. Gitu loh. Ngerti nggak? Ini. Makanya saya bingung sama kalian tuh, ngerti nggak arti gereja? Gereja itu kami. Ya, ini lagi nih. Kisah Para Rasul 20. Ya, ayat yang ke-7. Nih, ini paling jelasnya hari Minggu ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ini. Jadi tujuan kami bergereja itu hari Minggu, ini ya ayatnya ya. Ini ayat yang paling mantul nih. Nih. Kenapa kami hari Minggu? Minggu itu puncaknya. Gitu. Ngapain? Memecah-mecahkan roti karena perintah Yesus tadi di 1 Korintus ini. Di 1 Korintus 11 tadi. Ini. Ya. 1 Korintus 11 ini perintahnya. Nih. Ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini Yesus itu memerintahkan. Nih. Tuhan Yesus pada malam waktu ia disegerakan mengambil roti. Sesudah itu dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dia bilang, inilah tubuhku, perbuatlah ini. Itu loh, kalian ini nggak ngerti. Jadi tujuan orang Kristen itu bergereja itu untuk ekaristi, untuk kurban. Makanya orang zaman nabi-nabi itu ke bait Allah mau ngapain? Mau ngapain orang ke bait Allah? Mau kurban. Itu tujuannya. Kami pun orang Kristen bergereja itu untuk kurban, untuk perjamuan kudus, untuk ekaristi. Gini aja kalian gak paham. Gereja itu saya. Gereja itu bukan bangunan. Jadi kami itu sepakat ngumpul di satu tempat. Itu yang namanya bangunan gereja. Kami ke bangunan gereja itu untuk bergereja. Kami gerejanya. Itu dulu yang mau saya jelasin. Jadi kalau pertanyaan kamu, di mana perintah Yesus kalian bergereja? Itu tadi, 1 Korintus 11. Ayat 23 sampai 26. Nyambung? Nyampe? Nggak nyampe. Susah memang. Itu jelas sekali. Kisah Para Rasul 20, ayat 7, itu jelas sekali. Clear banget. Hari Minggu. Gitu. Jadi gereja itu bukan bangunannya. Gereja itu orang-orangnya. Jadi kalau kami bergereja, artinya kami berkumpul untuk ini. Untuk kurban. Karena sejak dari zamannya Adam, sampai kepada kami, ini membuktikan bahwa ada benang merah. Dari Adam sampai ke kami. Yaitu apa? Kurban. Kok nggak jelas itu kalian? Ngaku pelanjut, tapi kalian tidak melakukan. Ya toh? Jadi kami ini adalah pelanjut dari, makanya kenapa Kain dan Habil juga menyerahkan kurban. Itu ibadah. Ibadah sejati orang Kristen, nabi-nabi, itu kurban. Di bait Allah itu mau ngapain? Itu kan. Kenapa Tuhan itu menyuruh menyuruh Daud untuk mendirikan bait Allah? Untuk ini. Supaya ada mesbah, supaya ada kurban di situ. Kalian nggak ngerti kurban, karena nggak punya Taurat. Gitu. Orang yang nggak punya Taurat, yang nggak ngerti cara berkurban. Begitu. Karena kurban itu nggak boleh sembarangan. Bait Allah itu adalah tubuh kami. Gitu. Jadi kurban itu harus di tempat yang ditunjuk Tuhan. Tuhan sudah menunjuk, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Dia sendiri yang menunjuk itu. Nah, sampai sini paham? Nggak paham pasti. Kenapa? Nggak punya Taurat. Sulit. Sangat sulit bagi kalian untuk memahami ini karena kalian nggak punya Taurat. Karena Bapak Abraham pun mengatakan, kamu semua dosa-dosanya akan diampuni. Kamu semua tahu Tuhan yang baik dan yang benar kalau kamu punya Taurat. Masalahnya kamu nggak punya Taurat. Makanya kamu tidak tahu cara berkurban. Kamu tidak memiliki kesaksian para nabi. Gitu. Kamu kan cuma punya kesaksian satu nabi. Deh ya.
kamu nyolong Taurat. Bagaimana saya nyolong Taurat? Tuhan saya yang nggak punya Taurat. Pertanyaan saya. Saya nyolong dari mana? Rasul-rasul kami orang Israel. Tuhan kami sendiri orang Israel. Kamu nyolong kitabnya Arab. Kamu nyolong kitabnya Arab. Mudah-mudahan kalian pintar ya. Ini jangan-jangan anak-anak milenium semua ini. Nggak ada anak Gen Z ini ya. Matius 16 ayat 18 dalam bahasa Inggris. Makanya kalian ini aku bilang nggak sekolah. Nih, Matius 16 nih ya. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Ya. Dan aku pun berkata kepadamu Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Dia berkata gereja itu adalah Petrus, ya. And the gates of Hades will not overcome it, ya. Dan alam maut tidak akan menguasaimu. Ini Yesus itu mendirikan gereja. Paham? Jadi Matius 16 ayat 18, Yesus itu mendirikan gereja. Di atas dasar imannya Petrus. Petrus itu, Peter, ini artinya adalah batu. Batu karang. Batu karang. Ini, ya. Mudah-mudahan kalian ngerti bahasa Inggris. Salahnya kalian ini nggak jelas. Bahasa Indonesia aja nggak paham, apalagi bahasa Inggris. Gitu ya. Kalian kalau bisa ya, kalau kalian pakai pun Alkitab yang asli, masalahnya kalian kan nggak di Inggris ya. Kalian bahasa Inggrisnya kalian nggak ngerti gitu ya. Jadi mau pakai apa? Kitabmu Spanyol, bukan sayang. Kitab saya itu bukan kitab Spanyol. Seperti itu ya. Kalau mau bertanya, naik aja sayang. Naik aja, tapi dengan narasi yang jangan goblok gitu loh. Jangan narasi-narasi goblok lah, bikin malu. Halo. Oke, jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman ya. Jangan lupa juga absen love orange ya. Seperti itu. Cing, cing, cing. Halo. Halo. Aduh, ngeri kali. Silakan, ada yang mau ditanya Pak? Wow, mirip sih sama bibirnya yang tadi ya. Silakan Pak Tilo, ada yang mau ditanyakan. Begini host, saya Muslim ini. Yang saya tanyakan di lingkungan saya banyak juga umat-umat Kristen. Di saat dia meninggal, biasanya itu nggak langsung dikubur itu, sampai 2-3 hari baru dikubur. Sedangkan umat Kristen itu apabila menuruti kata Yesus akan masuk surga. Kok lama sekali biar masuk surga? Mestinya kan kalau dia masuk surga, meninggal langsung dikubur. Kan cepat-cepat dia masuk surga. Ini sampai 3 hari, sampai 1 minggu. Dan lagi pula yang saya pertanyakan juga, mengapa sih yang meninggal, yang lainnya sambil gitar-gitar, musik-musik, menyanyikan lagu-lagu. Begitu mungkin host bisa menjelaskan apa makna dan fungsi daripada hal tersebut. Itu. Biasanya mereka menunggu sanak saudaranya yang belum melihat kepergian saudaranya yang meninggal itu, makanya mereka menunda penguburannya. Dan kalau kamu bilang cepat-cepat ketemu Tuhan, yang ketemu Tuhan itu kan rohnya, bukan jasadnya. Itu kan? Nah iya, karena yang bertemu dengan Tuhan itu ke Firdaus itu kan adalah roh dan jiwanya. Tubuhnya sendiri itu kan memang harus dikubur. Seperti itu. Biasanya
mereka itu menantikan sanak saudaranya mungkin yang di luar negeri. Mau lihatlah wajah terakhir dari saudaranya ini, gitu Pak. Itu tujuan. Ya, ya ada lagi host yang mau ditanyakan, boleh host? Boleh, silakan. Begini host, Eh, mungkin sebagian umat Kristen itu makan anjing, tapi proses dalam memakan anjing tersebut dia tidak seperti yang lain, digorok lehernya kan. Kalau itu dipanasi, besi panas itu kayak seperti apa, linggis itu yang runcing, ditusuk buntutnya itu sampai jelit matanya anjing itu. Kenapa harus pakai besi panas gitu? Kenapa tidak digorok seperti dipotong begitu? Ya mungkin sebagian Kristen yang begitu, mungkin yang lain tidak. Mungkin bisa dijelaskan itu host? Oke, cara menyembelih mungkin ya yang mau Anda tanyakan ya, AirPodku meninggal lagi. Mungkin yang Anda tanyakan itu cara menyembelihnya gitu kan? Ya, mengapa sekejam itu maksud saya dalam proses membunuh binatang? Apa tidak ada cara lain yang lebih Gini, di dalam Alkitab dikatakan hewan-hewan itu diciptakan untuk dikuasai oleh manusia. Karena waktu penciptaan pun dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, atas ternak-ternak, gitu kan, atas segala yang ada di bumi. Jadi tidak masalah, karena memang ya hewan itu diciptakan itu untuk mati. Dia hidup, dilahirkan untuk dibawa ke penjagalan, gitu. Jadi itu tidak perlu sesuatu ritual ya. Sebab Ya, memang itu adalah makanan untuk manusia, gitu ya, dikatakan di Alkitab. tapi secara manusiawi, apakah tidak ada aturan yang mendasar dalam proses penyembelihan terhadap binatang? Oke, sama seperti kita ya, makan ikan teri. Bahkan kita makan itu nggak pakai disembelih dulu kan? Kan kita hanya melihat yang besar-besar aja. Apa ada proses ketika kita makan ikan teri? Ikan teri tahu kan Pak, kecil-kecil. Itu nggak ada juga proses sembelih-sembelihan gitu. Kenapa untuk anjing itu harus kita tanyakan juga prosesi penyembelihannya gitu? Karena itu tidak terlalu diatur. Karena yang penting bagi kita itu adalah kita hidup tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita hidup memberkati orang lain gitu. Hewan itu memang diciptakan untuk manusia, untuk dikuasai manusia itu. Tidak masalah untuk hal itu. Iya, Seperti itu. Tapi- Beda cerita kalau kita menyerahkan kurban kepada Allah. Kita persembahkan untuk Allah sebagai kurban pendamai dosa kita. Nah, itu pasti ada tata caranya. Karena makan sesuatu itu bukan bagian dari ibadah. Ibadah kita itu adalah kurban. Seperti itu, Pak. Ya. Saya kira mungkin di iman Muslim, Kristen, Islam, tata cara untuk kepada binatang itu juga ada petunjuk-petunjuknya. Mungkin dengan menyebut nama-nama Tuhan di saat penyembelihan, tidak melakukan dengan tragis kejam begitu. Oke, kira-kira kalau waktu mau memotong ikan tongkol, Bapak baca bismillah atau pakai apa ritual apa gitu? Dibelah dua gitu kan ikan tongkol, terus dibuka insangnya gitu. Ada nggak kira-kira? Ya kan. Nah, kalau kita bicara tentang hal manusiawi gitu, karena makanan manusia itu ya, menurut saya justru memakan hewan yang seperti hewan-hewan ternak itu jarang. Kita tuh lebih banyak makan ikan, ya kan, betul ya. Makan yang kecil-kecil kayak gitu. Nah itu. Oh ya. Nggak ada aturan begini. Oh kalau ini binatang kaki 4, ini ikan, ini serangga. Itu nggak Itu ada. ada. Mungkin Itu- diatur di dalam Kristen itu. Kalau terhadap hewan yang kakinya 4, tata cara penyembelihannya begini. Kalau dengan binatang yang lain, serangga begini. Tidak ada. Tata cara hanya untuk kurban, untuk ibadah baru ada. Cara menyembeli hewan kurban itu baru ada di dalam Alkitab. Tetapi untuk makanan ya terserah mau kayak gimana. Kamu Ya, mau ya. makan. Mungkin secara detail tidak diatur begitu. Di dalam Quran sendiri ada. Ya kalau dalam Quran mungkin tidak ada.
Iya, itu dia. Karena Allah itu menurunkan wahyu itu hanya Quran kan? Tidak ada hadis kan? Atau hadis itu juga wahyu dari Allah? Enggak, Ah, Al-Quran yang ini, Al-Quran yang wahyu. nah, Itu kan gitu. perbuatan Nabi, perkataannya. Hmm. Iya, seperti itu. Karena kami tidak mengurusi hal-hal yang tidak fundamental terhadap keselamatan kami. Itu tadi Ya, Pak ya. saya bilang. Mungkin yang tadi Gimana? dalam proses sebelum dikubur, yang Itu tadi udah saya jawab. ya, Yang mana? tapi apakah itu memang sudah diatur oleh Oke. Yesus ataupun pada petunjuk dari Bible yang lebih mendetil begitu cara, oh kalau umat Kristen ini meninggal prosesnya begini-begini. Karena saya pernah nonton Gini Pak. film itu. Oke. Dalam kitab kami ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa percaya kepadaku, ya, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Makanya kami orang Kristen, kalau ada saudara kami mati, artinya dia sudah selamat, gitu. Kenapa? Karena dia sudah sampai ke Firdaus, dia sudah menyelesaikan pertandingan hidupnya di dunia ini. Dalam iman Kristen, ya, Yesus itu sendiri berkata, aku akan membangkitkan kamu, gitu loh. Ya, akan aku hidupkan dan akan aku berikan hidup yang kekal. Jadi kami Ye- itu tidak melihat kematian orang Kristen itu sebagai kematian kekal, tetapi itu sebagai kematian sementara. Karena nanti kami ini akan dihidupkan. Makanya Tuhan Yesus itu tidak menyuruh kami prosesi pemakaman itu harus bagaimana gitu. Enggak. Karena semuanya nanti itu akan disatukan, dihidupkan kembali, dan akan dijadikan sama seperti dirinya. Ya, kalau Gitu. saya menonton di film Yesus itu kan sudah disalib, itu kan Hmm. dikafani itu. Sebelum ditaruh. Tradisi kafan, ya, pengkafanan itu pun tidak ada di dalam iman Yahudi. Itu adalah inisiatif murid-murid Yesus karena dia itu matinya itu sangat tragis gitu kan. Karena apa? Banyak luka. Makanya atas dasar kasih murid-muridnya itu, makanya dia itu dibungkus dengan kain lenan. Itu. Berarti Karena kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya, itu juga tidak ada proses pengkafanan. Musa tidak demikian, Adam tidak demikian, gitu. Ya tidak ada itu dikafanin. Justru karena Musa itu dia ini ya orang Mesir gitu ya, dia kan lahir dibesarkan di Mesir. Justru dia itu bahkan dibalsemin gitu ya, kalau nggak salah kematiannya gitu. Nah seperti itu, nggak ada. Tradisi kafan itu justru dari para rasul. Itu inisiatif para rasul karena mengasihinya tidak tega melihat luka-lukanya. Makanya dia dibalut kain putih. Gitu. oh, iya, iya. Jadi Kristen ini asal daripada Kristen itu dari Israel. Dari Dari Israel, betul. Betul. Israel. Hmm. Oh ya ya. Berarti di sana kan ada Taurat di Israel, ada Injil ya. Iya, kami orang Kristen punya Taurat. Hmm. Oh, tapi kalau menurut keterangan Taurat itu kan untuk Bani Israel. Yesus itu untuk segala bangsa. Karena dia itu juga mengutus rasul-rasul untuk memberitakan bahwa dia adalah Tuhan dan menjadikan kami semua muridnya. Perintah ini ada di dalam Matius 28 ayat 19. Ya, Perintah Yesus. pergi dan jadikanlah semua bangsa. Iya, perintah Yesus kepada rasulnya. Karena Yesus ini mengutus rasul. Ada 83 rasul. 12 murid utama, 70 murid, dan 1 murid khusus. Nah, semua Ya, rasul-rasul ini 12. diperintahkan ke seluruh bangsa untuk memuridkan kami. Gitu, menjadikan pengikutnya. Jadi Yesus ini untuk segala bangsa. Nabi Yohanes sendiri mengatakan, ya, ketika dia bertemu dengan Yesus, ini Nabi Yohanes ya, Yohanes Pembaptis, bukan rasul, ya. Dia berkata, inilah anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Jadi siapa saja yang berdosa butuh Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu untuk seluruh dunia ini. Jadi Yesus jadi penghapus dosa ya. Betul, betul. Dia mengambil kemanusiaan itu dan kemanusiaannya itu untuk menghapus dosa dunia. Jadi kalau kita percaya Yesus berarti dosa kita sudah terhapus. Ya, akan dihapus.
akan dihapus. Apa sudah terhapus? Sudah terhapus ketika kamu dibaptis, menerima dia, dosamu itu sudah terhapus. Kalau kamu menerimanya. Jadi andai kata kita sudah banyak berbuat dosa. Hmm. Hmm. Dengan Tidak ada sendirinya dosa yang tidak bisa dihapus. Semua bisa dihapus oleh Tuhan Yesus. oh ya, ya, ya. Berarti Tuhan Yesus ini saya kadang nggak bisa Gimana? belum bisa memahami Hmm. Tuhan Yesus. Ada juga Tuhan Bapa. Hmm. Kenapa begitu, maksud saya agak berputar-putar gitu. Ya kalau Yesus Tuhan, mengapa ada Bapa? Kalau Bapa yang Oke. Tuhan, mengapa ada Yesus? Jadi mengapa Itu. tidak Tuhan Bapa saja atau Tuhan Yesus saja begitu? Oke. Bapa itu adalah Tuhan. Yesus itu firmannya Bapa. Kalau Bapa adalah Tuhan, firmannya Bapa pasti Tuhan kan? Gitu. Firman itu perkataan maksudnya bagaimana? Iya. Mhm. Perkataan Pikirannya, lebih dari perkataan, yaitu pikirannya Tuhan. Tuhan, pikiran Tuhan. Mhm. Oh, berarti Tuhan bisa mikir ya? Kalau Tuhan tidak mikir, gobloklah dia. Adakah Tuhan yang nggak pernah mikir? Berarti itu Tuhan goblok. Batulah itu. Ya Jadi toh? Yesus jadi Hah, gimana? hasil dari pikiran Tuhan begitu. Yesus itu adalah pikirannya Tuhan. Menjelma jadi Yesus, pikiran Tuhan. Menjelma jadi manusia. Gitu. Oh, Jadi jadi pikiran pikiran itu Tuhan jadi diutus manusia. ke dunia. Pikirannya Allah itu, pikirannya Tuhan, pikirannya Bapa itu diutus ke dunia dan menambahkan kodrat manusia. Nah, kemanusiaannya inilah yang mati, tetapi pikiran Allah itu tidak pernah mati. Iya, secara lahiriahnya jasadnya yang meninggal. Secara ruhnya kan tidak. Bukan hanya karena mati itu adalah terpisahnya tubuh dengan rohnya. Rohnya Iya, itu kan benar. turun ke dunia orang mati. Beneran mati dengan roh-rohnya juga. Gitu. Yang Ya, tidak mati itu adalah firman itu, kealahannya. Kemanusiaannya beneran mati. Selain dari Yesus, kita manusia-manusia ini juga firman Tuhan begitu. Bukanlah, kamu itu ciptaan. Ciptaan. Ciptaan dengan Kalau pencipta Yesus, kan beda. Yesus kalau itu Yesus, pikirannya Allah. Iya. pikirannya Tuhan, Iya. pikirannya Allah. Mm-mm. Jadi kalau kita yang ini bukan pikirannya Tuhan. Kamu kan dari Ciptaan. tanah. Kamu tidak berasal dari Allah, kamu berasal dari tanah. Kalau Yesus dari Yesus itu dari dalam diri Bapa sendiri, dari zatnya Bapa itu. Pikiran itu adalah Allah, karena dia Allah, hakikatnya Allah, ya pikirannya Allah. Kayak kamu ini, kamu manusia, pikiranmu pasti pikiran manusia. Jadi Yesus itu Tuhan, berarti Tuhan itu kan pencipta maha segala-galanya berarti. Hmm. Berarti sebelum Adam lahir, Yesus sudah ada begitu. Karena Yesus Dialah Tuhan. yang menciptakan Adam. Justru Yesuslah itu yang menciptakan Adam. Oh. Adam kan kalau di sejarahnya kan tercipta dari debu tanah. Berarti saat itu Yesus yang menciptakan debu tanah sehingga menjadi Adam. Iya, Yesus itu sendiri yang bilang, berfirmanlah Allah. Karena Yesus itu adalah firman, dialah yang menciptakan langit dan bumi ini, ya, dari ketiadaan menjadi ada. Bumi ini kan terdiri dari air dan tanah, daratan. Ya dari tanah ini, dari ketiadaan ini, ya, menjadi ada. Di situ Yesus itu sudah mencipta. Berarti Gitu. Yesus langit dan bumi, matahari. Bukan. Hasil dari dia berfirman itulah langit dan bumi. Masa Yesusnya langit dan bumi? Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Yesus. Iya, segala sesuatu itu diciptakan Bapa itu Oleh melalui Yesus. firman-Nya. Iya dong. Bukan Bapak Yesus. Kalau Bapak ya. Loh, apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan Yesus. Karena pikiran Bapa kan satu dengan Bapa. Gimana sih? Anda aja kalau ngomong, yang ngomong ini bukan badan Anda. Bukan badan Anda aja, tetapi roh Anda dan pikiran Anda juga yang berbicara kan? Berarti Nah, Yesus gitu. menyatu. Yesus itu satu dengan Sang Bapa. Jadi Bapa mengerjakan penciptaan, Yesus mengerjakan penciptaan. Ini tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Kalau Bapa mencipta, ya pikirannya mencipta dong. Karena satu. Jadi Nabi Salomo
Semua Pak, Eh, dari Adam sampai ke kita semua ini itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Yesus yang menciptakan. Iya, makanya gambaran Bapak itu seperti gambaran Yesus kan? Nah, itu. Ini adalah salah satu bukti ya. Ini yang tidak bisa ditiru oleh ala-ala berhala. Ala-ala berhala itu cuma ngaku-ngaku pencipta. Tetapi dia tidak punya blueprint dari apa yang dia ciptakan. Sementara kita semua ini terbukti gambaran kita itu dari dia semua. Makanya kita punya tubuh, kita punya pikiran, kita punya roh. Inilah konsep Tritunggal itu ada di dalam diri kita. Satu namun tiga, tiga namun satu. Ya, roh saya, nafas saya berbeda dengan suara saya dan berbeda dengan tubuh saya, tapi satu. Gambaran kita semua ini mengambil gambaran dari Yesus itu sendiri. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 27 dia berkata apa? Diciptakannya manusia menurut gambarnya. Karena Iya, Yesus itu adalah gambaran diri Allah. Begini, Host. Berarti antara Bapak dengan Yesus itu adalah satu. Ya. Antara Bapa dengan Yesus itu seperti badanmu dengan pikiranmu. Itulah analoginya. Oh iya, iya, iya. Ya, di saat Yesus masih dalam kandungan Maria, berarti Tuhan itu sudah menyatu Sudah di ada dalam kekekalan. Karena dia itu pencipta. Dia sudah ada. Pikirannya Allah itu sudah ada. Firman Allah itu sudah ada dalam kekekalan. Yohanes 1 ayat 1. Sudah bersama-sama dengan Bapa. Baru dia menjelma jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Jadi sebelumnya dia itu adalah Allah, pikirannya Allah, menjadi manusia. Kan tadi udah dijelas. Jadi waktu Yesus kanak-kanak itu sudah menyatu Allah Apanya? dengan Yesus. Sudah. Ketika dia inkarnasi melalui rahim Bunda Maria, firman itu sudah bersatu dengan kemanusiaan itu. Tanpa mencampur aduk dan tanpa berbaur. Gitu. Di saat Yesus disiksa, disalib itu bagaimana itu? Apa? Yang disiksa itu adalah kemanusiaannya. Kealahannya itu bagaimana bisa disiksa? Iya, Sebab oke. dia adalah Tapi kan terang. itu kan kemanusiaannya kan belum metong. Masih bernyawa dia. Iya, yang disiksa itu kemanusiaannya kan? Itu pertanyaan Bapak kan? Iya, jadi saat itu Tuhan Bapak di mana itu? Allah itu tak terhampir ya, Allah itu ada di surga. Bapa itu di surga bersama dengan firman dan rohnya. Jadi dia ada di dalam kekekalan, juga ada di dunia. Allah itu di dunia dan di surga. Dia ada di mana-mana. Nah, inilah terkadang dalam pemahaman mungkin ya berbeda keimanan kan. Di situ kadang kita bingung untuk ya, gimana Anda tahu itunya? Allah ada di mana? Menurut Anda, secara Islam, Anda tahu Allah di mana? Allah itu berada di mana-mana. Ya sudah, berarti sama kan? Kenapa kamu bingung? Dia kan anak Tuhan. Dia Anak anak Tuhan. Allah, anak Allah karena bapaknya Allah. Karena tega banget bapaknya saat Yesus disiksa. Menurut Enggak. Anda, menurut Anda, dengan anak-anak perempuan yang di pesantren yang diperkodok sama santri itu, Allah itu nggak ngelihat apa? Apa nggak tega banget itu? Ya kan? Kalau kita lihat itu loh Pak. Jadi kamu jangan mengasihani yang sudah bangkit, tapi kasihanilah lihat anak-anak gadis pesantren itu yang tidak ada dosanya, dibegituin sama ustadz-ustadznya itu yang kayak kabar-kabarnya itu. Allah apa tidak? Kenapa tega dia membiarkan itu terjadi? Pikiran nggak sampai sana Pak? Ya kan? Iya. Miris kan? Lihat yang terbaru itu Pak, yang di Sibolga atau di mana itu. Ada seorang anak muda, dia cuman di masjid, tapi dibun-bun sampai mati sama 5 orang. Di masjid. Itu berita terbaru itu. Di rumahnya Allah loh. Di masjid Pak. Dibun-bun mati di tempat. Kira-kira Allah itu gak kasihan nengok itu. Siapa nama Iya. pemuda itu? Tapi dia kan tidak. Tapi tidak Di mana? diobati sebagai anak Allah. Ini kan Yesus kan anak Allah. Loh Allah Kok itu tega? maha mengasihi Pak. Bapak Bapak. Kamu juga dikasihi Pak. Kasihnya Dan Allah kan itu sama terhadap semua manusia. secara rohaninya kan, secara hakikatnya rohaninya itu Yesus itu adalah Allah, anak Terus? anak Bapak.
Kok tega benar bapaknya saat Di mana? anak Di mana? bisa. Saya tanya Anda, di mana teganya sementara dia bisa bangkit lagi? Bisa dengan utuh lagi menghidupi dirinya. Orang kuat kok kasihan, sama orang kuat kok kasihan sih, Pak? Sama, ini logikanya gini, Pak. Dia kan bangkit, setelah itu dia bangkit. Sabar dulu. Setelah itu dia bangkit. Dia hidup kembali. Bahkan dia menghidupkan orang-orang mati. Di mana kasihannya? Coba saya tanya. Terhadap seseorang yang mampu kok kasihan, Pak. Ibarat kata gini, Pak. Bapak kasihan sama milioner kehilangan 10.000. Mikir nggak, Pak? Milioner itu nggak ngefek sama uang 10.000. 1 juta, 1 M pun bagi seorang milioner itu ngapain Anda kasihan? Ih, kasihan kali milioner itu hilang uang dia 1 miliar. Anda tidak perlu mengasihi yang puasa gitu loh. Justru kasihanilah Anda yang sendiri lemah, yang tidak sanggup menghidupkan diri Anda, yang tidak sanggup mengobati diri Anda kalau terluka. Sebenarnya yang perlu dikasihani itu adalah manusia ini sendiri gitu loh. Ya, coba cara pikirnya itu gitu loh, Pak. Ya. Ya, oke. Yesus itu berapa kali bangkit itu? Dia mati hanya 1 kali kok, berapa kali bangkit? Kalau matinya 1 kali, ya bangkitnya sekali lah. Turunnya ke bumi berapa kali? Dia ada di surga dan ada di bumi. Bagaimana Anda menyikapi itu? Narasinya kenapa berulang, Pak? Begini. Kenapa narasi Anda berulang? Saya sudah katakan, Yesus itu ada di bumi dan ada di surga. Kenapa Anda tanya turun-turunnya berapa kali? Artinya ada di mana-mana. Seperti narasi Anda. Sorry, ini saya sambil nyari airport saya nih tinggal. Gitu. Coba Anda renungkan dulu itu. Coba bagaimana Anda merenungkan itu? Nggak habis pikir. Tadi kan dinyatakan bahwa Yesus itu menyatu dengan Bapa. Yesus itu anak Bapa. Ya, dia firman-Nya Bapa. Firman-Nya Bapa. Nah, di saat Yesus mau disalib, kok Bapaknya? Nih, ulang lagi nih. Diulang lagi nih. Kita ulang lagi nih. Terus saya gini sampai besok nih. Ada pertanyaan yang baru mungkin Bapak. Itu tadi saya bilang. Ya. Oke. Saya tanya Anda. Saya tanya Anda. Muhammad itu kekasihnya Allah kan dikatakan dalam Alkitab. Betul nggak? Ya. Kok dia tega sih membiarkan dia tidak bangkit dari antara orang mati? Dia tidak bangkit. Nah, kenapa dibiarkan dia mati gitu, dimakan cacing tubuhnya, ya kan? Apa ya, diracun ya kalau nggak salah ya. Matinya gara-gara apa itu saya kurang jelas ya. Kalau salah dikoreksi ya. Nah, kenapa dia tidak dikasihi gitu, Pak? Katanya kekasihnya gitu. Ya itu kan cara manusiawi, dia harus mati. Ya kan dia berarti tidak mengasihi ya. Berarti tidak mengasihi. Tiap orang yang berdoa pasti mati. Oh, kenapa dimatikan kalau dia maha pengasih? Kenapa manusia itu dimatikan kalau dia maha pengasih? Ya karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap barang yang bernyawa yang hidup pasti mati. Kenapa harus dimatikan? Kenapa harus dimatikan? Alasannya apa? Karena dia manusia. Loh, bisa kan manusia ini diciptakan untuk kekal? Ya, karena tuh nanti dibangkitkan, hidup lagi. Ya kenapa harus ada fase kematian? Untuk apa dia mematikan kalau toh nanti dihidupkan? Apakah Allah nanti menghidupkan lagi orang mati? Enggak. Ya namanya sifat manusia. Manusiawi itu kan. Enggak, saya tanya. Bentar. Itu beneran nggak nyambung sama sekali ya. Itu ketentuan yang nggak berakal menurut saya. Pertanyaan saya begini, Pak, ya. Manusia setelah mati nanti dibangkitkan nggak sama Allah? Yang mati itu jasmani. Secara rohani dia tidak mati, pindah alam. Iya, saya tanya nanti bangkit lagi nggak? Dibangkitkan lagi nggak sama Allah? Iya, secara jasmani tidak lagi bangkit. Cuma secara rohani, secara jasmani dia kan. Jadi kalian nanti dia udah mati. Ini alam dari kan begini. Dari alam rahim ke alam dunia. Seperti kita rahim itu di dunia toh? Rahim itu di dunia toh? Iya, alam rahim. Gimana? Kan nggak ada orang beranak dalam kubur, Pak. Semua orang beranak di
di dunia ini, tidak dalam kubur. Alam Nah, rahim itu kan di saat kita masih di dalam kandungan ibu kita. Enggak belum di terus dunia ibunya yang di dunia. Kalau kita masih dalam rahim. loh, rahim ibunya di dunia atau di mana? Ya di dalam ya ibunya itu kan secara jasad. Loh, ini rahimnya ibunya ini, Pak. Nih, kalau bini kamu Iya, dalam ngandung, rahim. itu rahimnya di mana? Ibunya itu, rahim ibunya itu ada di mana? Terpisah dari dirinya. Gimana Dalam ini? perut ibunya, dalam perut ibu. Iya, perut ibunya ada di mana? Ya di dalam badan ibunya. Iya, badan ibunya di mana? Ya Di dunia toh. Kenapa digoblok-goblokin sih, Pak? Kenapa dibego-begoin gini sih, Pak? Itulah, itu Dipisah-pisahin. makanya alam rahim. Alam kandungan, setelah itu lahir ke Ini alam. alam. Bentar. seperti Rahim itu alam. Rahim itu alam. Ya, kalau versi menyebutnya itu alam. Alam tuh kehidupan. Alam rahim. Alam nyata, aslinya alam dunia ini. Alam Rahim itu, tubuh. Pak, dengan kamera aja bisa dilihat. Makanya ada USG, teknologi USG. Itu bisa dilihat itu. Itu alam yang mana? Itu tubuh kita, itu salah satu organ kita, Pak. Itulah Di mana dikatakan organ ini alam lain, berarti jantung kita juga alam lain gitu. Itulah Gimana sih? penyebutan. Dia tidak Oke. bisa di analogi. Balik lagi ya. Balik lagi ya, Pak ya. Ketika kalian nanti udah mati, dikubur nih, dipocongin nih ya, madep ke Ka'bah, miring, digencet papan ya. Habis itu, waktu kiamat, kalian ini dibangkitin lagi nggak? Itu pertanyaan saya. Nah, itu kan kita masuk ke alam kubur, alam barzah. Ya, saya itu tahu. Setelah itu nanti, setelah alam kematian, ya, nanti kalian dibangkitin lagi nggak? Ya, tidak dibangkitkan setelah di dalam alam kubur, hari kiamat. Kiamat kan? Ya, Nah, kiamat Ya. ini, ruh-ruh ini nanti mengumpul. Tidak saya dibangkitkan nggak lagi. nanya itu. Udah ngumpul terus di situ aja, di alam kiamat itu. Ya pindah ke alam, dari alam Apa? nyata ke alam kubur, alam kubur nanti pas hari kiamat, alam pertimbangan misalnya, baru surga dan neraka. Yang saya tanya, nah, setelah mati berarti kalian itu ke sorga itu dalam bentuk roh gitu, dalam bentuk rohnya Iya, aja gitu di sorga. karena jasmani kan kita sudah meninggal, sudah ini. Jasmani itu kan jasmani rohani itu hidup di dunia ini. Tadinya Terus, roh jasmani dan rohani. ya, terus kalian itu Ya. ke sorga itu gimana? Ke sorga itu Secara rohnya roh, doang, secara roh doang, berarti nggak Doang. bangkit. Yang nggak bangkit, dia tuh roh doang. Oh, Itu yang jadi mempertanggungjawabkan roh ini, yang mempertanggungjawabkan amal baik amal buruk itu adalah roh. loh, logika ya, kita pakai logika. Ya. Kau nyuri, bisa nggak rohmu aja nyuri? Makanya mati itu berpisahnya roh dengan jasad. Oh, jelasin itu. Saya tanya kamu ya, pakai logika ya. Ketika kamu mencuri, rohmu aja yang mencuri atau badanmu yang mencuri? Itu kan dunia panah. Dunia Aduh, panah ya juga. Tuhan. Kamu kan usah itu situ, Pak. Tidak ada alam kubur, alam bangkit. Iya, nanti. Bapak lagi hidup. Saya nanya lagi Bapak hidup. Waktu Bapak nyuri, set, ngambil. Itu yang Ya. mengerjakan rohmu dan badanmu kan? Ya kerjasama dua itu. Ya. Yang dihukum, masa rohnya doang? Di mana keadilan Tuhan kau? Badan kau yang nyuri, yang dihukum roh kau. Kan nyambung ini Pak logikanya. Begini, saya analogikan. Coba Bunda cubit diri sendiri. Gimana rohmu itu bisa merasakan sakit? Gimana? Ya coba cubit, Bunda cubit tangan sendiri kan sakit, sakit kan? Saya tanya. Gimana sakitnya? Ya di saraf-saraf saya, di daging saya lah. Kok botol? Perasaan yang sakit kan? Daging saya yang sakit, daging saya. Karena ada saraf di sini. Ada sistem saraf di dalam tubuh kita. Makanya kau kalau sange pun, itu saraf-saraf kau itu yang ngerasain botol. Lucu kali kau, Pak. Gimana roh bisa ngerasain sakit? Gimana roh bisa ngerasain birahi? Ya berikut badan kau lah. Makanya aku bilang, aduh jangan ngerokok, Pak. Nanti kena ban, Pak.
Makanya aku bilang kalian ini nggak logis, betulan loh. Yang mengerjakan badan kau, misalnya kau nyuri itu badan kau. Yang ngerasakan itu kan badan kau dan roh kau sekaligus. Makanya saya masih mikir sama kalian, ini konsepnya kayak gimana? Ya, Nggak jelas, seriusan. Ya, Seriusan, kalian nggak jelas. cara Nggak keimanan kan logis. kita beda. Cara keimanan Iya, kita makanya aku bilang, Pak. Makanya aku bilang, tuh kan, dia kena. Makanya nggak logis. Badan kau yang nyuri, masa roh kau yang dihukum toh? Badan kau juga lah. Nggak nyambung. Loh iyalah, kamu memperkodok orang, ya, itu kan yang melakukan badan kau. Coba, kayak kasus Trans 7, ya, itu santriwati digituin. Kan yang melakukan tubuh gitu loh. Kau yang ngewong dia. Logika lah coy. Logikanya kan gitu. Coba kalian renungkan ya. Makanya aku bilang, iya memang harus logis. Ya, kawanan itu diambil apa? Roh kau. Emangnya roh kau yang ngewong? Kalian ini enggak. Kalian saja tidak mengenal diri kalian. Makanya saya bilang, gak usah ngomongin Tuhan. Kalian aja nggak tahu diri kalian. Ya kali. Ya kalau gitu pikiran saya aja dihukum, gitu. Astaga. Makanya saya bilang, kita pun nanti dalam konsep Kristen, kita dibangkitkan dulu baru dihakimi. Ya, baru dimasukkan ke neraka. Yang ke neraka itu bukan jiwa kita, berikut tubuh kita juga dibangkitkan. Yesaya 37. Semua orang akan dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Semua orang dibangkitkan dulu. Kamu pun akan dibangkitkan. Ya, ada yang dibangkitkan untuk menerima kemuliaan Allah, ada yang dibangkitkan untuk dimasukkan ke neraka. Itu. Logikanya seperti itu. Coba kau. Ya, masa badan kau ngewong anak perawan orang kau ambil keperawanannya, yang dihukum rohmu aja? Logis lah. Itu nggak bisa bekerja tanpa dagingmu. Itu yang bilang-bilang saya botol, otaknya kalian ini memang korslet kayaknya. Kalian ke psikiater sana, kalian tanya ke dokter. Yang dicubit ini sakit yang mana? Bukan roh lah, yang badan saya lah. Nggak nyambung kalian loh. Serius loh. Kalian ini beneran nggak mengenal diri kalian loh. Serius. Nggak nyampe kalian. Serius kalian tuh. Masa rohmu? Masa kau? Ya udah, lambungmu itu ngerasa lapar nggak? Enggak, roh saya yang lapar. Sekarang saya tanya kamu, roh butuh makanan nggak? Roh nggak butuh makanan, nggak butuh. Itu mengikuti ini bang, mengikuti Isa. Isa kan. Sebentar, dengar dulu, dengar. Ini jawaban kenapa Muhammad meninggal. Ini Anda akan tahu kenapa Muhammad meninggal. Oke? Baca lagi Faslaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam bersabda. Enggak ada gunanya mendengarkan di kolom konten ini. Astagfirullah. Sabar, saya tulis. Apa itu? Kalian berdua berkata dusta. Kalian berdua terhalang masuk Islam karena mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Karena kalian berdua menyembah salib. Dan karena kalian berdua memakan babi. Oke, berarti tadi kalau disebut Islam memenuhi kriteria nggak? Enggak, soalnya menyembah salib dan makan babi. Menyembah salib, makan babi, dan mengatakan Allah mempunyai anak, betul kan? Betul. Berarti trinitasnya yang ada di dalam Kristen Ajaran yang disebut orang mukmin tadi mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, betul. Anak Allah. Dan mereka mengakui bahwa Isa Salib disalib, makanya ibadahnya hari Minggu. Minggu. Dan mereka makan Babi. Berarti benar ya, di Al-Imran 50 Isa mengharamkan sebagian apa yang telah dihalalkan oleh Allah, betul kan? Kebalik bang, telah menghalalkan apa yang diharamkan. Oh ya, menghalalkan apa yang diharamkan. Oke. Nih, baca lagi. Kedua rahib tersebut, lihat ini. Bagaimana orang ortodok berdiskusi ini sama Islam ya. Langsung skakmat, dihajar kepalanya Muhammad nih. Kalau begitu siapa ayahnya wahai Muhammad? Dihajar nih, kepalanya ditembak. Langsung apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak menjawab pertanyaan kedua rahib tersebut. Akhirnya diturunkan ayat
kepada Muhammad. Gara-gara ini Kalah debat. bosnya kalah debat. Anak buahnya nurunin ayat. Siapa anak buahnya? Muhammad. Paling Umar. Allah. Oh, Makanya turun ayat Al-Imran 61 ya. Nih Al-Imran 59 sampai 61. Nih ayat tuh. Jawaban saya yang mana nih bang? Kan saya pertanyaan saya. Loh, iya, ini kita sedang berbicara Tritunggal di dalam Al-Quran dan Tritunggal itu membuat Nabi Muhammad meninggal. Ya, Yang Nih. saya tanyakan, Tritunggal itu mana? Yang kan tadi Sebentar. saya minta. sebentar, Saya sebentar. minta di Alkitabmu tidak ada Maksudnya- tulisan Tritunggal. Maksudnya, inilah kata pamungkas yang benar dan tidak ada kebatilan di dalamnya tentang Nabi Isa dan apa yang mereka perselisihkan tentang beliau. Jadi nih, Muhammad mempertahankan bahwa Isa itu bukan anak Allah, sementara orang Najran mengatakan Isa itu anak Allah. Ya kan? Allah menurunkan surat apa? Al-Imran 59 sampai 61 dan ayat 61-nya itu tulisannya begini. Ya. Katakanlah kepadanya, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian dan diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah. Akhirnya untuk membuktikan Isa itu anak Allah atau bukan, terjadilah peristiwa mubahalah ini, bos. Oke, lanjut. Ayatnya ada di dalam ayat 61. Bahkan di endingnya tulisannya gini, barang siapa membantahmu tentang Isa sesudah datang ilmu, ya, maka Allah akan mengazab. Nih. Minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang Dusta. Jadi ada dua kelompok. Satu yang mengatakan Isa itu adalah manusia biasa, bukan anak Allah. Satu yang mengatakan anak Allah. Nah, sekarang kejadiannya, ayat ini turun, kemudian langsung dilaksanakan oleh Muhammad. Ya dong, ayat ini turun pasti langsung dilaksanakan sama Muhammad dong. Kalau enggak buat apa? Asbabun nuzulnya. Iya. Ya, tahu nggak ini peristiwanya kapan? Ayat ini turun kapan? Nggak tahu. Peristiwa ini turun tanggal 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Terus? Mubahalah. Oke. Di dalam mubahalah, ya, mubahalah ini maksimal terjadi, digenapi atau laknat dari Allah ini maksimal digenapi dalam waktu kurang dari 12 bulan. Tahun lah ya. Saya menunggu jawabannya bang dari Sabar. Ini saya kasih tahu buat orang-orang yang nggak tahu dulu. Ini terkait Tritunggal, ya. Iya, mana jawabannya? Oke. Saya tanya sama Bang Adi, ya, Nabi Muhammad meninggal tahun berapa, tanggal berapa, tahu nggak? Silakan bro, saya undang. Silakan. Baru berapa hari lalu kita peringatin kematian Muhammad. Bro Adi, udah saya undang buat itu hidupkan mic-nya. Lilin itu bang ya, yang habis tiup lilin ya. Iya, habis dipilih. Mau pakai buku juga? Jawabnya? Ini saya kan nanya soal Tritunggal. Saya mau nanya Tritunggal, saya tidak mendapatkan jawaban titik terang. Iya nanti ya bang ya, kita yang bawah lagi record bang, buat ilmu ya. Kalau kamu nggak mau mendengar buat yang di bawah, oke? Silakan jawab dulu. Saya Iya, kan bertanya. Berarti kalau saya bertanya itu menunjukkan keawaman saya bang. Iya nanti ya. Muhammad meninggal tahun berapa, Bang? Kan Tahu? saya udah bilang. Saya menunggu jawabannya abang yang detail dulu tentang Alkitab yang mengatakan Tritunggal. Dari tadi saya minta itu. Abang menjawabnya kali lebar, panjang kali lebar, tapi saya tidak menemukan soal Tritunggal tersebut. Iya nanti saya jelaskan bang. Terus Ini dalam 10 menit. kita akan tahu jawabannya dari hasil laknat ini. Iya, saya tahu. Kita akan tahu jawabannya dari hasil laknat ini. Yang satu mengatakan bahwa Isa anak Allah, yang satu mengatakan Isa bukan anak Allah. Nah, sekarang Al-Quran. pertanyaannya, Muhammad meninggal di tanggal berapa, Bang? Nah, saya nanya soal Tuhan, bukan soal Nabi. Soal Tritunggal. Saya nanya itu. Nggak mau dijawab ya, teman-teman ya. Ya silakan jawab dulu pertanyaan saya. Orang saya bertanya dari tadi dijawab panjang kali lebar, tapi Berkaitan, nanti dulu Ini tunggu. berkaitan. Berkaitan ini, sabar dulu. berkait jawab dulu 24 sesuai dengan Sabar ya. Saya ambil buku satunya. Ya. Saya ambil dari buku sirah tentang Nabi Muhammad. Di sini dikatakan bahwa Muhammad meninggal itu pada tanggal sabar saya buka ya. Oke.
Fatimah juga berkata seperti itu. Ini tentang Nabi dikebumikan ya. Upacara pemakaman terjadi pada malam Rabu 14 Rabiul Awal, yakni 2 hari setelah Rasul berpulang ke Rahmatullah. Berarti 2 hari sebelum 14 Rabiul Awal, tanggal berapa? Tanggal 12. 12 Rabiul Awal, sama seperti tanggal lahirnya. Ya. Anda hitung 24 Zulhijjah kepada 14 Rabiul Awal, ini jatuhnya hanya 3 bulan. Artinya tadi seperti menukil dari ayat ini, ya, laknat akan ditimpakan pada orang-orang yang dusta. Ternyata sebelum 12 bulan Nabi Muhammad sudah berpulang pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Orang Najran tadi Cita nggak ada diceritakan dia mati. Tadi mana orang Najran? Nih, nggak ada. Kalau Anda bisa menemukan referensi orang-orang ini meninggal, ya, korgi saya mualaf langsung sore hari ini. Tapi sayangnya Nabi Muhammad di sini setelah dia adu laknat, selang kurang dari 3 bulan dia meregang nyawa tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ini datanya. Wah, KO dia. Berpulang ke Rahmatullah. Berarti siapa yang bohong? Berarti dia kalah ini dong, kalah mubahala berarti. Kalah mubahala sama orang Kristen. Jawabannya yang saya itu kemana bang? Soal Tritunggal. Apa pilihannya? Berarti kalau ini kalah, berarti Isa itu anak kalah dong. anak Allah. Allah. Berarti kalau Isa anak Allah, maka kita kembali lagi ke sini tadi, ya. Pemahaman Tritunggal yang ada di sini tadi, ya, terjadi ajaran Trinitas. Berarti Isa di sini tentang Injil dan Nabi Isa di sini, Isa ini diimani oleh rakyat Najran adalah anak Allah dong. Allah. Dan Allah mengatakan mereka adalah orang-orang beriman, mukmin dan mukmin. Ini kata Al-Quran, bukan kata saya. Itu bang, Nabi Muhammad kan wafatnya 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun berapa bang? 11 Hijriah. Kalau Al Imran turunnya tahun berapa? 10 Hijriah. Kok 10? Iya, 10 Hijriah. Al Imran 59 sampai 61 kan? Kan masih hidup. Loh, Rasulullah ya makanya masih hidup, dia mubahala, Bro. Gimana sih? kan masih hidup berarti kan? Loh iya, masih hidup, Iya. betul. Terus coba tadi kan yang dibawakan surat Al Imran ayat 61 ya kan? Bunyinya gini, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal infaqul ta'ala nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta. Terus udah kan? Mubahala kan? Apa definisi dari mubahala? Adu laknat. Kenapa? Adu laknat. Kok adu laknat? Mubahala di sini udah beda loh. Mubahala itu adu laknat, makanya. Marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpahkan. Beda loh. Iya, bermubahala itu kan bersumpah, masing-masing bersumpah supaya siapa yang berdusta itu akan kena laknat dari Allah. Terus? Ya, oke. Terus yang jadi pertanyaan, pada saat itu yang duluan meninggal siapa bang? Setelah laknat itu terjadi, adu laknat itu terjadi. Muhammad. Dan keluarganya, saya tanya. Muhammad, Fatimah, Hasan, Husain, Ali, Muksin, iya. Keluarganya lah yang mubahala kan? lo ya mati semua bang. Aisyah nggak ikut kan? Aisyah nggak ikut mubahala. Itu apa? Saya ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan sih bang. Bro, sorry. Berarti Muhammad diasap Allah. Berarti itu tadi orang-orang yang beriman di situ yang dikatakan tadi, berarti orang yang beriman kepada Trinitas kan? Iya dong. Ya, orang yang tidak beriman kepada Trinitas artinya apa? Mati. Iya, dan Trinitas dan mengakui bahwa Isa adalah anak Allah. Iya, itu Jadi poinnya begini Pak Pak. Adi, mubahala itu kalau di Indonesia mirip-mirip sumpah pocong ya. Pocong nih.
Ya, jadi yang kena dampak dari mubahalah itu adalah Muhammad, nabi orang Islam dan keluarganya. Muhammad, Bang. Berarti yang menipu di sini, yang kedapatan menipu adalah Muhammad. Jangankan di zaman Nabi Muhammad, Bang. Di zaman sekarang sekalipun agama itu beda-beda. Masih belum nangkap dia. Iya, itu peristiwa mubahalanya kan tadi ditunjuk. Nah, Iya, peristiwa sekarang mubahalanya kan jawabannya beda konteks. Apa yang saya tanyakan dan apa yang kalian jawabkan. Merasa teman-teman di bawah pasti nangkap tadi maksudnya. jelasnya begini Pak. Menurut di dalam Islam itu pemahaman Tritunggal itu Pak, itu disebut orang beriman. Terus. Ya sudah, orang beriman. Nah, tapi di dalam Islam juga dipertegas lagi, Bang, bahwasanya Yesus itu atau Isa Al-Masih itu bukan anaknya Allah. Kalau bukan kenapa kok Muhammad mati? Kenapa bukan orang Najran tadi? Kalau nanya, kalau bukan kenapa Muhammad itu mati? Nah, sama halnya kenapa Yesus kalau dijadikan Tuhan, kenapa dia mati? beda konteks. Berarti Anda setuju bahwa dia mati? Sebentar, Anda sudah mengimani bahwa dia mati? Dia pernah mati? Bukan, kan yang lari lagi. kalau Isa Al-Masih itu tidak mati, tapi Intinya Pak Adi, Muhammad itu mati karena mubahalanya sendiri. Ya, itu intinya Pak ya. Jadi turunin ayat mubahalah dia Sekarang kalau saya dulu. butuh jawaban soal Tritunggal. Ayo jawablah. Dan ini membuktikan bahwa Muhammad yang menipu. Begitu ya. Oke, kalau memang begitu. Saya cuma menunggu jawaban soal Tritunggal ini, mana jawabannya. Saya butuh penjelasan tentang siapa? Roh Kudus, Bapak Yesus dan Bapak Yesus dan Roh Kudus. Itu saya butuh penjelasannya di Alkitabmu. Kan saya tadi nanya begitu. Kalau memang Katanya, kalian membawa Gini, Anda jangan melintir ya. Anda kan tadi bilang saya tidak menemukan di dalam Alkitab, makanya saya bawa dari sirah. Kan gitu tadi premis Anda. Sekarang giliran kalian membawa dari sirah. Berarti kalau kalian membawa sirah, berarti sudah memastikan bahwasanya ajaran Islam itu benar. Enggak, Kalau justru sirah mengkonfirmasi Pak. Seharusnya tidak membawa dari sirah. Kenapa? Karena sirah itu semuanya tahu bahwasanya sirah itu kitabnya orang Islam. Nah, kalau memang yakin dengan yang ada di dalam kitab-kitabnya Islam, seharusnya kamu juga yakin dengan surat An-Nisa ayat 171. Innamal masih wa Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. di situ 171 itu Putra Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Itu adalah utusan Allah wa kalimatuhu. Kalimat itu firman ini Pak, kalimatullah Pak. Emang sekarang saya tanya, apakah Muhammad punya gelar kalimatullah? Saya tanya. Kan. Wa kalimatuhu, apa kalimatuhu itu yang dimaksud dengan kalimatuhu? Tahu nggak? Enggak, saya tanya, apakah Isa kan mempunyai gelar itu kan, kalimatu sebagai kalimatullah kan? Itu gelar, apakah Muhammad punya gelar yang sama dengan Isa? Saya tanya, coba. Ya, sebetulnya penasaran. Kalimatuhu masa ini gelar? Orang bukan. Beda kalimatullah apa? Ya, kalimatuhu itu gelar apa bukan? Bukan. Lalu? Coba kita kaji lagi. Innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rusuli. Maka berimanlah kalian kepada Allah wa rusuli dan utusannya. Wala taqulu salasatun, dan janganlah kalian mengatakan Tuhan itu tiga. Apa yang terjadi? Dulu tidak ada istilah Tritunggal dan sekarang ada istilah Tritunggal. Berarti Al-Quran bisa tahu apa yang akan terjadi. tadi di sirah jelas-jelas itu dalam Al-Quran mengatakan bahwa Tritunggal itu orang beriman. Tahun 2024 dan 2024 itu orang Kristen mengatakan Tritunggal. Sedangkan Al-Quran kapan itu ada? Di abad 11 itu sudah ada, di abad 9 itu sudah ada, tapi di sini sudah disebutkan. Berarti kan Al-Quran itu salah satu bukti dan mukjizat tentang apa yang akan terjadi di zaman sekarang. Buktinya apa? Wala taqulu salasatun. Kenyataannya gimana? Macam-macam saya membuktikan dulu mana itu yang oten yang bisa yang terputar kepalanya ke belakang Pak. Kenapa? Yang Allah berkata bahwa orang yang tidak percaya Al-Quran kepalanya akan diputar ke belakang Pak. Mana buktinya? Satu orang saja, ayo. Kalau memang perkataan Allah itu benar, satu kebenaran, ayo Pak. Yang mana? Kamu baca di An-Nisa 47. Di situ Allah mau mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Al-Quran itu kepalanya akan diputar ke belakang Pak. Tunjukkan satu orang Kristen yang sudah diputar kepalanya oleh Allahmu, ayo.
Oke, baik. Kenyataannya gimana? Kenyataannya tidak ada satupun orang Kristen yang diputar kepalanya ke belakang, Pak. Kenyataannya nggak ada. Nih teman-teman, Nggak ada teman-teman. di situ. Nih teman-teman buat yang di bawah ya, referensi buat kalian. Cara menghitung matinya Muhammad dari peristiwa Mubahalah. Oke? Pertama, Ya, silakan. saya buka dari almasum.ech.id. Ya, ini pesantren yang ada di Jawa Timur. Di sini juga dikatakan, sabar, Jangan dilemparkan kepada saya, Pak. sabar, tenang dong, ya, tenang. Awalnya dari bahasa Arab semua, tidak ada istilah. Tenang. Sorry, Bandung. Jawa Timur lagi, ya. Ini konsekuensi sumpah Mubahalah. Faslab tolong bantu saya bacain nanti kalau saya. Siap aku, oke. Resiko atau konsekuensi akibat mubahalah sangat besar, bahkan berujung kepada kematian. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisahkan menurut pengalaman di lapangan, pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tak akan melewati masa hidupnya dari setahun terhitung dari hari pelaksanaan mubahalah. Oke, kita hitung ya. Pelaksanaan Mubahalah tahun berapa? Ya, hitung ya. Islam nggak bisa ngitung. Ya nggak bisa ngitung, kayak naik speed wajar kan naik deh. Mubahalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nasrani Najran terjadi pada tanggal 24 Zulhijjah 10 Hijriah. Ada juga yang berpendapat tanggal 25 Zulhijjah. Oke, ingat ya Zulhijjah ya. DZUL ya, 24 Zulhijjah. Muhammad meninggal tahun Tadi di sirah berapa ya? 12 ya? iya. 10. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 1632 Masehi. Oke, sekarang kita hitung. 24 Zulhijjah ke Rabiul Awal, dia lebih dari 1 tahun atau enggak? Kurang. Nggak sampai. Nih, nama-nama bulan Islam ya. Satu bulan Islam di dalam Al-Quran adalah 12 bulan. 1 tahun Islam adalah 12 bulan. Oke? Oke. Dari mana tadi? Zulhijjah. Nah, Zulhijjah. Bulan Ke-12. Oke, 12. Kita nyari Rabiul Awal ya. Berarti kembali lagi ke 1 ya. Yoi. Bulan 1 apa? Muharram. Yang saya Bulan dua, tanyakan apa, Safar. yang kalian jawabkan itu apa? Bulan 3. Awal. Nah, berapa bulan dia meninggal? 3. Nggak nyampe 3 bulan. nyampe. 24 ke 12. Baik. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Kalau Inilah. Ini kenapa kau mau lutan itu tanggalnya sama tanggal nabimu, sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal. Kemarin hari Senin lagi, pas lagi. Ya, kalian mau penghujat Saya tadi kalian. nanya apa, dijawabnya apa. Saya butuh penjelasan tentang Tritunggal itu. Ini kok jawabnya ke Nabi Muhammad? Apakah kalian menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan? Atau gimana? Tidak. Kami ingin mempertegas bahwa Muhammad itu mati karena mubahalanya sendiri. Yang bertanya soal itu siapa, Bang? Yang saya Ya, tanya. kamu tanya Tritunggal. Barusan dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen ya bersama dengan beberapa penanya di video barusan. Mereka membahas tentang iman Kristen dan juga beberapa hal lainnya. Ya, kita sudah dengarkan dan tentu ada banyak hal yang boleh menjadi pelajaran bagi kita, menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan memberikan kita pengertian-pengertian baru. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah mendengarkan dan setelah menyimak apa yang mereka bicarakan, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara atau komentar saudara, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Dan saudara dalam Tuhan ya, jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara dalam Tuhan,
banyak hal yang boleh mereka bicarakan di video barusan, ya, terkait iman Kristen dan poin-poin lainnya. Dan satu hal yang mau saya sampaikan dari apa yang mereka bahas, bahwa Yesus sungguh anak Allah, Yesus sungguh berasal dari kerajaan sorga, ya. Jadi kalau di luar sana ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya itu sah-sah saja, itu menurut keyakinan mereka. Tetapi ya, kita tentunya ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tetap percaya bahwa Yesus adalah penolong kita, Yesus adalah penyelamat kita, dan Yesus adalah Allah yang telah datang ke bumi ini ya di 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga apa yang mereka bicarakan di video barusan ya menjadi berkat bagi kita, memberikan kita pengertian baru, yang menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita. Dan sebagai orang Kristen, semoga iman kita semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin teguh di dalam Yesus Kristus, ya. Nah, semoga hari-hari ini kita tetap semangat, semoga hari-hari ini kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, dan semoga hari-hari ini kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, ya. Kita senantiasa mengalami anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya. Semoga kita diberkati, semoga keluarga kita diberkati, semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati pekerjaan kita dan apa yang kita rindukan, apa yang menjadi cita-cita kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, secara pribadi saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, ya. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.